cek. Yang ini. Dinyalain aja, Mas. Oke. Cek. Ji. Cek. Ye. Terima kasih, selamat malam. Tadi minta jangan di depan, tapi ternyata ya sudahlah gitu. Perkenalkan, nama saya Rory Wijaya, sering dipanggil Bang Ror, gitu ya. Langsung saja saya mau cerita 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya lulus di Universitas Diponegoro S1 Arsitektur. S1 Arsitektur Undip ya. Nah, sejak itu juga melekat satu hal kepada saya setelah lulus adalah pengangguran. Pengangguran setelah lulus, bener ya. Berarti kalau kita udah lulus nggak kerja, pengangguran gitu ya. Nah, ternyata alih-alih saya ingin bekerja, saya malah ingin mempertahankan pengangguran itu. Jadi, selama 20 tahun ini, yang tadinya saya pengangguran yang amatir, 20 tahun ini saya sudah di level pengangguran profesional. Gitu. Jadi hari ini saya adalah pengangguran profesional. Nah, terus apakah menjadi pengangguran itu mudah? Ternyata enggak. Kenapa saya bisa konsisten dengan 20 tahun ini menganggur? Ada 3 pilar penting yang selalu saya pegang. Yang pertama, konsistensi. Bahwa konsistensi menganggur itu luar biasa. Dulu yang awal-awal saya merasa bahwa tidur bangun siang itu hal yang aneh. Tapi karena saya lakukan konsisten terus-menerus selama 20 tahun ini, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi nikmat sekali saat saya tidur, teman-teman yang lain pada bekerja. Ini yang tahu para pengangguran doang ini. Karena yang bekerja nggak akan tahu soal ini. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua itu saya harus bermental baja. Nah, ini saya punya cerita. Saya itu tinggal di Sampangan, kalau tahu di Dewi Sartika sana. Di Dewi Sartika itu ada Kalialang di sana. Itu rumah yang padat penduduk ya. Kebetulan saya sama istri di sana tinggal. Nah, di Dewi Sartika ini, saya sebagai pengangguran itu merasa tertekan. Karena begini. Jadi suatu hari istri itu minta dibelikan mobil, gitu ya. Nah, merasa bahwa kan kalau pengangguran kan hidupnya pas-pasan ya. Nah, kebetulan waktu itu istri minta mobil, pas saya punya uang, jadi tak belikan gitu. Jadi pas-pasan sekali. Nah, dari situ kemudian sumber masalahnya timbul. Karena itu tadi saya bilang harus bermental baja, karena sebagai pengangguran yang tiap hari bangun siang tidak ngapa-ngapain ini, itu membuat warga sekitar menjadi resah. Jadi setiap hari aku mendengarkan bahwa aku dirasani tangga-tetangga ini. Suatu saat sampai puncaknya suatu malam itu, saya didatangi Pak RT, Pak RW, sama warga. Dan kemudian mereka datang, apakah yang ini sebenarnya ada apa kok saya tiba-tiba digerutuk didatengin gini. Ternyata mereka menanyakan bahwa, loh Mas, Anda itu kan pengangguran, kenapa kok bisa beli mobil gitu. Dan kemudian saya dituduh sebagai orang yang melakukan pesugihan. Atau ada pesugihan, ada punya tuyul, banyaklah ini ceritanya. Saya dikomplain tentang bab itu. Nah ini kan cukup mencoreng nama baik saya sebagai pengangguran profesional ya. Nah kemudian sama istri suatu malam saya ngobrol. Ini kalau kita di sini, kita nggak pindah dari sini, ini kok mereka bisa menganggap kita punya pesugihan gitu loh. Terus saya sama istri juga mikir juga, iya, kok mereka bisa tahu ya gitu. Nah, di sini kemudian istri ya udah kita pindah aja. Nah, dengan kehidupan yang pas-pasan tadi,
Aku ingat waktu itu hari Sabtu, hari Minggu itu kita cari muter-muter tempat tinggal yang memang aman atau tidak terlalu meresahkan atau tidak banyak warga yang ribut ya. Akhirnya di hari Senin pas kebetulan ada yang jual, kita pas kebetulan juga bisa beli gitu. Saya beli ruko di Tembalang. Jadi saya pindah di Tembalang di mana tempat itu nyaman karena tidak ada komplain sama sekali gitu ya. Nah, dari tadi kan saya bilang tiga pilar ini ya. Yang pertama adalah kita harus konsisten. Yang kedua harus bermental baja. Dan yang ketiga terakhir adalah kita harus banyak-banyak berkhayal gitu ya. Jadi sekian, terima kasih. Selamat malam. Saya Bang Ral.